Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ikhwas sekalian, sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberuntungan selalu menyertai kalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Beruntung gak ya kita ya? Soalnya kalau di Indonesia ini banyak orang cari keberuntungan macam-macam, Mas. Iya, ada yang pakai yang namanya zodiak skala itu. Ya, itu biasa anak-anak muda, Ustaz. Iya. ABG lah. Iya, biasa kalau ada orang yang kayak saya nih, saya kan lahir bulan April ya. Bintangnya Taurus. Taurus. Nah, itu biasanya kalau orang-orang sih suka ngelihat gitu kan. Oh, kalau bintang Taurus keberuntungannya gini, rezekinya gini. Jadi akhirnya dia nggak melihat yang namanya keberuntungan tuh melalui zodiak gitu. Nah, ini kan fenomena yang mengkhawatirkan sebetulnya ya. Ada lagi yang cari keberuntungan itu macam-macam, ada togel juga. Judi ya. Iya. Jadinya ini yang harus kita tentunya, menurut Islam tuh kayak gimana sih mencari keberuntungan itu? Iya. Sebetulnya dalam Islam orang beruntung tuh siapa ya? Nah, ini kita tentu harus melihat dengan kacamata Al-Quran dan hadis. Siapa tuh orang yang beruntung? Saya, Ustaz. Jadi teman-teman sekalian, beruntung dalam Islam yang namanya beruntung itu adalah orang yang masuk surga. Siapa? Orang yang masuk surga dan diselamatkan dari api neraka, itu orang beruntung tuh. Banyak di antara kita terkadang menganggap ya, yang namanya keberuntungan itu cuma di dunia, Mas. Waduh, ya kira-kira saya beruntung nggak ya dapat nomor togel begini dan begitu. Kira-kira kebetulan teman kita ini suka komentarin ini apa sih? Main bola nih. Nah, itu beruntung namanya, dipilih. Padahal mah banyak yang lebih bagus daripada saya, Ustadz. Banyak banget, benar. Teman saya itu Tengku Wisnu mau tuh. Udah malah. Cuma dia ngasih aja sama saya, makanya saya beruntung, kasihan sama saya. Oh gitu ya. Gitu. Iya. Allah mengatakan tentang hakikat orang yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dimasukkan ke surga dan diselamatkan dari api neraka, maka ia sungguh beruntung, kata Allah. Berarti inilah keberuntungan. Ya. Cuma masalahnya buat masuk surga itu yang susah, Pak. Susah nggak? Susah nggak, Pak? Buat masuk surga itu susah. Masuk surga susah ya? Susah nggak, Mas Bro? Gampang, kalau kita beriman pasti gampang dong. Gampang kalau beriman, kata Mas Redi. Gampang kalau kita beriman. Iya, bener. Cuma masalah buat beriman juga yang susah. Udah bener ya Ustadz ya? Hah? Tadi bener jawabannya ya? Iya. Hadiahnya udah disiapin belum Ustadz? Hadiahnya buat Mas Redi? Hadiahnya terima kasih aja. Terima kasih. Beriman buat masuk surga. Iya, memang buat beriman tuh nggak mudah sebetulnya sih. Tapi mudah juga kalau dipikir-pikir. Makanya kan kata Rasulullah apa? Wa innahu layasirun ala man yassarahullahu alaihi. Sesungguhnya ia mudah, tapi buat orang yang Allah mudahkan. Iya nggak? Iya. Mudah, tapi buat orang yang Allah berikan kemudahan. Ada nggak, Pak, orang yang menganggap sholat itu susah? Banyak nggak? Banyak. Tuh lihat ya, saya pernah lihat pemuda, dia itu
Kalau jogging sampai 20 kilo, Pak. 20 kilo. 20 kilo. Naik ke Gunung Krakatau kuat itu. Krakatau mah pendek, Ustaz. Pendek ya? Krakatau mah pendek. Ya, yang lebih tinggi lah Ya, dari lebih itu. tinggi Semeru. Iya. Padahal kan yang namanya naik, aneh pernah tuh ke Semeru tuh. Naik, baru sampai pinggangnya udah capek udah. Sampai turun mana? lagi. Sampai mana, Ustaz? Baru sampai pinggangnya gunung. Udah capek aneh. Udah capek. Turun lagi. Terkadang Masya Allah ya ada orang yang naik gunung tuh semangat banget Pak. Tapi masjid 200 meter nggak kuat. Iya nggak? Betul, Ustaz. Berarti kan ini orang nggak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya nggak? Iya. Ada orang yang tidak diberikan oleh Allah kemudahan untuk sholat Pak. Jadi dia nganggap yang namanya sholat itu berat. Dia nganggap yang namanya sholat itu aduh beban gitu, beban. Kalau ngedengerin azan as-salatu khairum minan naum. Dia bilang begini, tas sholat gitu kuna naon. Ada yang paham nggak? Ini bahasa Sunda. Sholat juga nggak apa-apa katanya. Lah, kan ini menunjukkan ini orang menganggap sholat itu berat kan? Bagi dia sholat berat. Padahal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba nanti pada hari kiamat apa? Sholat. Maka kalau ada orang ternyata menganggap sholat itu berat, ini orang kurang beruntung, Pak. Ini orang kurang beruntung, Pak. Makanya lihat ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang yang beruntung dalam surat apa? Al-Mu'minun. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Khusyuk. Buat khusyuk susah apa enggak ya? Susah Ustaz, kadang kalau sholat kita ingat kunci, kita ingat kita lagi ngapain tadi, lupa apa yang lupa. Iya. Benar. Jadi keinget ya Ustadz ya, kunci hilang, waduh sholat dulu lah. Di mana nanti kuncinya? Keinget biasanya. Benar, apalagi di dalam sholat itu ada yang namanya setan bernama khinzib, kata Rasulullah. Apa itu Ustadz? Nah, jadi kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya ya. Apabila dikumandangkan adzan, maka setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, kata Rasulullah. Ketika adzan telah selesai, setan itu datang lagi. Namanya setan khinzib namanya. Setan hizib balik lagi. Iya. Ketika dikumandangkan qomat, ini setan pergi lagi tuh. Gak kuat dengar adzan dan qomat. Ketika qomat sudah selesai datang lagi. Kata Rasulullah apa? Fayuwaswisu alal musallin. Dia pun mengganggu orang sholat. Apa yang dia lakukan? Dia ingatkan ini yang tadi yang sebelum sholat gak ingat tuh. Iya, benar. Kata Rasulullah begitu. Kadang kita nyari-nyari kunci di mana ya. Pas sholat ingat. Jadi ingat. Jadi ingat. Jadi akhirnya apa? Gak khusyuk sholatnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya dia lupa. Sholat saya udah 2 apa 3 nih. Ya benar ya. Sering 2 ya. apa 3. Iya kan? Berarti khusyuk itu mudah tidak? Susah. Susah kan? Iya. Antum dalam sholat 5 waktu dari 5 itu yang khusyuk berapa sholat, Mas? Gak tahu ya. Susah memang, Pak. Buat khusyuk tuh susah memang. Iya. Karena apa? Yaitu ada setan yang mengganggu orang sholat. Khusus mengganggu orang sholat namanya khinzab itu. Maka ketika Allah menyebutkan sifat orang yang beruntung siapa?
alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk dalam salat. Pak, kalau orang yang khusyuk dalam salat, itu salatnya itu akan bermanfaat buat dia. Pernah dengar hadis enggak yang bunyinya begini? Ada seorang sahabat. Ini suara saya jelas nggak sih? Jelas ya? Jelas. Ada seorang sahabat bilang ke Rasulullah begini. Ya Rasulullah, saya punya tetangga ya Rasulullah. Di waktu malam dia sholat malam tuh, rajin sholat malamnya. Fa'idha asbaha saraq, tapi di waktu pagi dia mencuri. Malam sholat tahajud, paginya mencuri. Iya. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Dengarkan jawaban Rasulullah SAW. Satamna'uhu sholatuh. Kelak sholatnya akan mencegah dia dari pencurian. Tuh lihat. Berarti kalau ada orang kalau sudah sholatnya khusyuk, bagus. Walaupun sering jatuh kepada maksiat, insya Allah sholatnya itu akan mencegah dia dari maksiat. Karena Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah. Makanya Pak, sholat nih harus kita benar-benar nih tuh. Iya jagain. Terkadang karena banyak kesibukan suka diundur-undurin tuh. Iya kan? Sering itu kayak gitu. Itu Tapi mulai sekarang janganlah. Jangan ya. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Yajlis yantadhirul syams hatta idza sfarratis syams naqaratal ghurab. Apa kata Rasulullah? Itu orangnya, sholatnya orang munafik. Sengaja ia tunggu-tunggu matahari sampai menguning. Ketika matahari sudah menguning, segera ia sholat seperti burung gagak yang mematuk saking cepatnya. Nah, ada enggak tuh orang kayak gitu Pak? Hah? Pas sholat, pas waktu masuk waktu asar, sibuk aja kerja tuh. Pas matahari udah mulai nguning baru sholat tuh. Padahal kata Rasulullah itu sholatnya munafik tuh. Banyak kan? Saya malah pernah dengar tuh Ustadz, ada temen dia kalau sholat asar mepet sama maghrib katanya sekalian. Apa? Sholat asarnya mepet sama maghrib sekalian katanya. Waduh. Sekalian. Jadi biar habis asar langsung maghrib gitu loh Ustadz. Masya Allah. Padahal kata para ulama, sholat asar itu ada dua waktu. Waktu ikhtiar dan waktu ikhtirar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang diberikan udzur bagi mereka yang tidak punya alasan. Waktu ikhtirar itu darurat bagi khusus buat mereka yang punya alasan saja. Maka kalau misalnya ada orang yang sengaja mengundurkan waktu asar sampai ke matahari sudah menguning mendekati maghrib, justru Rasulullah mengatakan itu sholatnya orang munafik kata Rasulullah SAW. Bahaya Pak. Sekarang siapa di antara antum yang selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam? Cung. Ada? Hah? Wah ini. Siapa di antara kita yang selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam? Masya Allah. Bapak, 2 orang. Umur berapa Pak? 53. 53 Ustaz. Istri berapa Pak? Masya Allah. Nih, Bapak umur 53, antum umur berapa? 45. Kalah sama beliau tuh. Antum umur berapa? 19 tahun. Terlambat terus ya salat berjamaah ya. Kalah sama beliau 53. Malu dong sama orang tua. Lihat ya. Masya Allah. Kalau ada orang yang selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ini orang beruntung ini.
Kata Rasulullah, man adraka takbiratul ihram arba'ina yauman kutibat lahu bara'atan. Siapa yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka akan dituliskan untuk dia 2 kebebasan. Yang pertama kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan dari kemunafikan. Masya Allah. Luar biasa. Selamat buat Bapak. Insya Allah dituliskan semua buat Bapak 2 kebebasan, Pak. Masya Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berarti ini ciri yang pertama nih. Orang yang beruntung. Siapa dia? Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih caranya khusyuk? Tahu nggak? Caranya khusyuk? Cara khusyuk gimana ya? Saya jujur aja nggak tahu pernah khusyuk apa belum. Ya? Saya nggak tahu. Tapi kayak tadi aja kan mepet ya. Aduh ini nanti sujudnya gimana ya? Tadi aja sempat mikir kayak begitu. Iya. Susah memang. Sebetulnya hukum khusyuk itu wajib apa enggak sih? Wajib apa enggak? Kalau wajib berarti kalau enggak khusyuk dosa loh. Salah jawab itu. Siapa yang berani mengatakan saya tadi sholatnya khusyuk? Enggak kan? Kalau khusyuk wajib, dosa itu kamu. Makanya kata jumhur ulama, alhamdulillah khusyuk itu tidak wajib. Khusyuk itu adalah keutamaan. Keutamaan. Buktinya khusyuk tidak wajib, Rasulullah pernah sholatnya gak khusyuk. Waktu itu Rasulullah SAW dikirimin baju. Rupanya baju itu ada hiasan-hiasannya. Setelah selesai sholat, dicabutnya baju itu. Kata Rasulullah apa? Ini tolong baju ini dikembalikan ke Abu Jaham. Karena hiasannya tadi membuat aku tidak khusyuk, kata Rasulullah. Gara-gara ada hiasan di baju, Rasulullah gak khusyuk. Gimana kalau sajadahnya gambar-gambar tuh Pak? Kadang kalau kita sholat sajadah gambar-gambar, sibuk itu. Tuh pintunya mana ya? Itu bener. Ini gambar apaan nih? Gambar orang apa bukan? Iya enggak? Iya. Tuh lihat Pak, ya jadi khusyuk itu wajib tidak? Tidak wajib, tapi itu keutamaan. Alhamdulillah khusyuk bukan wajib. Sebab kalau khusyuk enggak itu wajib, dosa semua kita sholatnya itu. Iya Pak. Hadis lain, Rasulullah SAW pernah mengirim seorang sahabat untuk berjaga di sebuah bukit. Berjaga malam. Di waktu subuh masuk, ya, ternyata orang itu belum kembali juga. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal adzan. Ditunggu belum kembali juga. Akhirnya Rasulullah menyuruh qomat. Lalu Rasulullah sholat dalam keadaan menengok ke bukit itu. Karena beliau khawatir terjadi sesuatu pada sahabat yang beliau kirim. Di sini Rasulullah nggak khusyuk sholatnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim loh. Berarti khusyuk wajib tidak? Tidak. Tapi semakin khusyuk, top. Masya Allah. Cuma caranya gimana? Gimana caranya supaya bisa khusyuk? Ini yang jadi masalah, Pak. Ya. Berbagai macam kursus dibikin, kursus khusyuk dalam sholat. Aneh punya teman, dia cerita ke aneh itu ya. Ustadz, kemarin saya ikut kursus khusyuk. Oh ya? Masya Allah. Terus gimana? Terus saya ngelihat mentoringnya, pembicaranya, saya perhatikan sholat. Tapi kok matanya kemana-mana? Itu khusyuk bukannya enggak? Ya tanyain dong ke dia. Ya, yang namanya khusyuk itu kayak gimana sih? Waktu sholat matanya lihat sini, lihat sana. Kira-kira khusyuk nggak ya kayak gitu? Yang nggak bisa khusyuk atuh. Ya. Nah, maka dari itu kita ingin membahas apa itu khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Karena ini sifat pertama dari orang mukmin yang beruntung loh, Pak. Sifat pertama yang orang mukmin beruntung, orang yang khusyuk.
Kata para ulama, khusyuk itu dari kata khosya'a yakhsya'u. Dan khusyuk itu ada dua keadaan. Khusyuk di badan dan khusyuk di hati. Khusyuk di badan artinya khosya'atil jawarihu, apabila badan itu diam dan tenang, maka dikatakan khusyuk badannya. Adapun apabila khusyuk hatinya, artinya dia fokus di dalam sholatnya. Sekarang yang lebih susah yang kedua, Pak. Kalau yang pertama mudah. Orang terkadang diem aja, Masya Allah. Pikirannya kemana-mana. Iya kan? Ya, kelihatannya khusyuk benar. Padahal dia lagi mikir ke kantornya, mikirin utang, pusing rupanya dia. Pusing dia. Ada orang seperti itu, Pak. Iya. Makanya kekhusyuan ini yang harus kita pahami ya. Sebetulnya ya. Kekhusyuan itu tidak perlu dipelajari, Pak. Karena kekhusyuan itu mengikuti rasa takut kita kepada Allah. Kekhusyuan itu mengikuti keyakinan kita kepada hari akhirat. Semakin takut kepada Allah, semakin yakin dengan kehidupan akhirat, insya Allah semakin khusyuk. Insya Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim, dengerin. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus, di dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika menyebutkan hikmah rahasia kenapa sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Kalau sholat kan kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Kenapa sih enggak Subhanallah? Kenapa ketika kita sholat tidak mengucapkan La ilaha illallah? Tapi yang kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahasianya apa? Karena ucapan ini kunci kekhusyuan. Kunci apa? Kekhusyuan. Faman kana Allahu akbar fi qalbi min kulli syai' khashya'at jawarihu, kata beliau. Siapa yang di hatinya Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, dia pasti khusyuk. Tapi siapa yang di hatinya ada selain Allah yang lebih besar, dia tidak akan bisa khusyuk. Ini rupanya rahasianya, Pak. Kenapa kita ini disuruh mengucapkan takbir? Saya mau tanya sama Bapak. Dalam satu rakaat kita mengucapkan berapa kali takbir, Pak? Dalam satu rakaat kita mengucapkan berapa kali takbir? Allahu Akbar nih sekali. Kemudian ruku Allahu Akbar 2. Kemudian sami Allahu liman hamidah, enggak dihitung ya. Sujud Allahu Akbar berapa tuh? 4. Kok 4? 3. Kemudian duduk di antara dua sujud Allahu Akbar berapa tuh? 4. Kemudian sujud lagi 5. Ya. Kemudian takbir naik 6. Berarti berapa tuh? 6. Kalau 4 rakaat berapa? 24. Kalau 2 rakaat 12. Berarti Pak, di dalam sholat itu ternyata kita disuruh untuk memperbanyak ucapan apa? Takbir. Setiap kali sholat Allahu Akbar. Seakan-akan mengingatkan, inilah kunci khusyuknya kamu. Kalau kamu ingin khusyuk, besarkan Allah dengan hati kamu. Cuma masalahnya, Allah besar nggak ya di hati kita ya? Atau ada sesuatu yang lebih besar dari Allah di hati kita itu ya? Ini yang jadi masalah, Pak. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan tentang cara khusyuk itu bagaimana caranya. Yang pertama kali beliau sebutkan adalah itu tadi. Yaitu kita harus merasakan kebesaran Allah di hati kita, Pak. Kita merasakan Allah itu besar di hati kita. Tapi kira-kira kita bisa ngebayangin besarnya Allah enggak ya? Ya? Ya enggak bakalan bisa lah.
Bapak tahu nggak besarnya Allah gimana, Pak? Kita nggak bakalan bisa memikirkan besarnya Allah. Tapi kita bisa melihat kepada makhluk-makhluknya. Nih bumi yang kita pijak gede nggak, Pak? Bumi yang kita pijak ini, ya seluruh dunia gitu, gede banget, ya kan? Iya. Langit berapa lapis? 7. Allah mengatakan bintang-bintang itu ada di langit keberapa? Langit pertama. Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Saya dulu waktu belajar ilmu fisika disebutin katanya ada planet yang besarnya melebihi bumi. Benar nggak tuh? Iya. Itu ternyata masih di langit yang pertama, Pak. Gimana langit kedua? Langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Siapa yang bisa mengetahui besarnya langit? Langit dan bumi ini besar banget, Pak. Tapi ternyata dibandingkan dengan kursi Allah, nggak ada apa-apanya. Allah mengatakan apa dalam ayat kursi? Siapa yang hafal? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Dalam sebuah riwayat Tabrani Rasulullah mengatakan apa? Tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Kalau punya cincin lemparin ke tanah lapang tuh. Kecil enggak? Kecil banget. Ternyata 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecil. Dan ternyata kursi Allah dibandingkan dengan arasnya, kata Rasulullah, seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Berarti makhluk yang paling besar itu apa? Arash. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa arash dipikul oleh 4 malaikat. Dan Rasulullah mengabarkan tentang besarnya malaikat pemikul arash. Dengerin nih. Kata Rasulullah apa? Udzinali an uhadditsakum an hamalatil arsh. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunai ila atiqihi masiratu 700 am. Yaitu jarak antara daging telinga nih, yang ini tempat angting nih, sampai ke pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Bayangin, 700 tahun perjalanan. Gimana dari ujung rambut ke ujung kuku coba? Ini malaikat paling gede ini ya. Karena yang dipikulnya makhluk yang sangat besar sekali. Luar biasa. Ini makhluk-makhluk ini besar-besar sekali. Bagaimana Allah yang menciptakannya? Bahkan dalam riwayat Tabrani juga Rasulullah mengabarkan tentang ada seekor ayam jago. Nih dengerin, ayam jago terbesar di dunia. Kata Rasulullah, "Udzina li an uhadditsakum an dikin qad maraqat rijlahul ard wa ra'suhu munhanin tahtal 'arsy wa huwa yaqul subhanaka ya rab ma a'zamak." Aku diizinkan oleh Allah menceritakan tentang ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya merunduk di bawah arasy. Lalu ayam jago ini berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu." Bayangin Pak, jarak bumi ke arasy itu 2 kali lipat jarak antara bumi ke langit ke-7. Ternyata ayam ini dikatakan oleh Rasulullah kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah arasy. Ini gede banget nih ayam nih. Yang lebih mengagumkannya lagi, si ayam ini mengucapkan apa? Maha suci Engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Jadi bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala, Pak? Sudahkah kita merasakan kebesaran Allah di hati-hati kita? Di dada-dada kita? Ya.
Kalau Bapak lagi berdiri di hadapan Pak Presiden, khusyuk banget. Kenapa? Karena kita membesarkan Presiden, mengagungkan Presiden dengan dada kita. Tapi kenapa di depan Allah, penciptanya Presiden gak bisa khusyuk ya? Itu karena dada kita tidak membesarkan Allah. Hati kita tidak mengagungkan Allah, kurang. Nah inilah Pak, kunci kekhusyuan. Kunci apa? Khusyuan. Jadi ini sifat yang pertama, orang-orang yang beruntung. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Masya Allah, khusyuk. Ya, terkadang ada orang Pak, saking khusyuknya dia nangis loh Pak. Pernah nggak nangis dalam salat? Ya, Masya Allah. Ini khusyuk banget tuh. Saking khusyuknya tidur. Lagi khusyuk dia gini aja khusyuk. Ternyata tidur. Bapak sekalian. Pak, kalau Bapak nangis dalam sholat, setelah nangis tuh dada tentram nggak Pak? Masya Allah. Tentram rasanya, nikmat rasanya. Orang yang merasakan kekhusyuan tuh justru sholatnya lezat Pak. Nikmat banget nih sholat, Masya Allah. Ya. Beda dengan orang yang tidak pernah merasakan kekhusyuan, maunya cepet-cepet. Bahkan sholat tarawih aja tercepat di dunia Pak. Ada nggak? Berapa menit tuh? 7 menit ya Pak? 7 menit, 21 rakaat. Gimana itu ya Pak? Sebenarnya Allah. Pas ditanya, ente kenapa cepat bener? Kan Allah yang nyuruh. Kok bisa? Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kan disuruh lomba-lomba katanya. Astagfirullahaladzim. Ini pemahaman siapa Pak? Seenaknya aja bawain Al-Quran. Difahami seenaknya. Emang Rasul begitu sholatnya? Emang para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lain begitu sholatnya? Yeah. Berlomba-lomba dalam sholat itu artinya siapa yang paling khusyuk dalam sholatnya, paling tumak nina, paling sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Tapi Pak, kalau kita ngikutin sholat tarawihnya Rasulullah nggak bakalan kuat loh Pak. Bener Pak. Rasulullah pernah sholat tarawih itu Pak, dari ba'da isya selesai sebelum subuh. Pernah. Dalam riwayat yang dikutip Ibnu Khuzaimah, Rasulullah sholat tarawih 3 malam. Di malam 23, malam 25, dan malam 27. Di malam 23 Rasulullah sholat tarawih sampai sepertiga malam pertama, sekitar sampai jam 10. Di malam kedua Rasulullah sholat tarawih sampai pertengahan malam. Di malam ketiga, di malam 27 Rasulullah sholat tarawih sampai mendekati subuh. Kata Abu Dzar, hatta khashinal falah, sampai-sampai kami khawatir nggak dapat sahur. Kalau kita maleklok Pak, iyalah. Imam baca sholat tarawih 1 juz saja, ya Allah nih imam jangan lama. Sampai terkadang ada yang iya Pak. Aduh, memang. Tapi ingat ya, Rasulullah SAW menasihati para imam supaya tetap melihat keadaan makmum. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain lari. Jangan. Kalau di zaman sekarang nggak ada yang seperti para sahabat Pak. Ya. Maka kita sholat tarawih pun mengikuti keadaan imam. Yang penting gimana nih, mereka senang dulu tarawih nih. Ya merasa senang gitu. Nah ini sifat yang pertama. Yang kedua Allah mengatakan apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari lagu. Apa tuh lagu? Lagu itu artinya
sia, yang tidak ada manfaatnya. Yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Masya Allah. Ini kayaknya mungkin lebih berat lagi nih. Ya. Orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Apa sih yang sia-sia itu, Pak? Sia-sia itu yang tidak bernilai pahala, tidak bernilai dosa. Yang tidak bernilai pahala, tidak bernilai dosa aja kita disuruh meninggalkan. Apalagi yang bernilai dosa. Masya Allah. Terkadang Pak, hidup kita terkadang banyaknya sia-sia Pak. Ya enggak? Dalam makan, dalam ngomong. Terkadang apalagi kalau ngomong ya di grup-grup itu tuh, di WhatsApp itu tuh, di Facebook lah dan yang lainnya, banyak sia-sianya. Ya tidak? Emang nggak boleh bercanda Ustadz? Boleh, kalau bercanda itu bermanfaat. Kadang kalau nggak ada, kalau hidup tanpa bercanda, kayak gimana gitu ya? Diem aja. Hah? Iya kayak makan tanpa garam. Tapi dengan adanya bercanda, semakin apa? Mengakrabkan suasana. Rasul juga bercanda sekali-kali. Ya. Maka dari itulah kita lihat semua perbuatan kita, apakah itu bermanfaat atau tidak? Memberikan pahala atau tidak? Ucapan kita, makan kita, terkadang kita makan, makanan itu manfaat apa enggak ya? Atau malah mudorot? Terkadang kita senang makannya yang enggak ada manfaatnya Pak. Iya, enggak ada manfaatnya itu makanan. Kalau ditanya ke dokter, ini manfaat khasiatnya untuk kesehatan apa? Enggak ada. Tapi enak ya di sini. Mas, bukan masalah enaknya, manfaat apa? Enggak, karena kan kita disuruh meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Kita belanja perabotan, ke mall-mall. Terkadang kita enggak nanya, ini kira-kira barang manfaat enggak ya Mane? Kalau enggak ada manfaatnya ngapain? Enggak usah dibeli. Beli itu yang ada manfaatnya, yang bisa berguna buat kita. Masya Allah. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, ini sifat yang kedua. Orang yang kedua itu adalah yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kita lanjutkan siapa yang disebut oleh Allah aflah, beruntung. Tadi yang pertama apa? Orang yang sholatnya apa? Khusyuk. Yang kedua apa? Itu orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia. Ini yang kedua ini agaknya susah kayaknya ya, di zaman sekarang ya. Ada orang yang seneng habis waktunya buat main gamebot Pak. Buat apa itu? Apa sih game-game gitu ya. Ya. Ada orang habis waktunya buat ngobrol. Ada orang habis waktunya buat pokoknya nggak ada manfaatnya lah. Ya nggak? Iya benar Pak. Iya. Maka dari itulah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat itu sifat orang yang punya keimanan kepada Allah dan kehidupan akhirat. Sebab kenapa kita orang beriman itu harus meninggalkan yang sia-sia? Karena di hari akhirat itu yang akan dinilai apa? Pahala. Ya enggak? Sesuatu yang sia-sia itu berarti tidak dinilai pahala, tidak dinilai apa? Dosa. Kalau antum punya rapot dikasih 0, gimana tuh? Rugi enggak? Rugi banget Pak. Makanya kita berusaha ya untuk setiap kegiatan kita, bahkan kalau bisa kita bergerak untuk setiap kemanfaatan lakukan. Sampai-sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah lakukan. Masya Allah. Tapi masalahnya susah sekali itu ya. Masya Allah. Yang ketiga, siapa? Orang-orang yang aflah. Orang-orang yang beruntung. Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
dan orang-orang yang membayar zakatnya. Zakat Pak. Nih antum-antum yang punya banyak duit. Kalau yang kere alhamdulillah. Yang banyak duit nih yang hati-hati. Sebab kata Rasulullah SAW, harta yang tidak dizakatkan pada hari kiamat itu akan menjadi apa? Setrikaan. Allah mengatakan apa? Ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, ya, tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikan kabar gembira buat mereka dengan azab yang pedih. Pada hari itu harta emas dan perak itu akan dipanaskan dalam api neraka. Kemudian akan disetrikakan ke jidat-jidat mereka, ke rusuk-rusuk mereka dan ke punggung-punggung mereka. Sambil dikatakan, ini akibat yang kalian kumpulkan, yang kalian tumpuk-tumpuk di dunia. Bahaya. Makanya kalau banyak duit itu jangan lupa zakat Pak. Ya. Terkadang kan ada orang mikirnya gini Pak. Mikirnya negatif. Apa katanya? Saya yang capek, orang lain yang enak. Saya udah capek cari duit. Tahu-tahu saya kasihkan ke orang seenaknya. Oh, enaknya dia, untungnya dia. Benar nggak itu kayak gitu? Bener. Ya main bener aja ente. Akhi, ini bukan perkataan orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman tuh yang dia pikirkan adalah bagaimana saya diberkahi harta saya dan mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah Pak ya. Zakat itu tidak dijadikan oleh Allah sampai 20% loh Pak. Zakat itu mudah. Pertama ya, enggak semua harta diwajibkan keluar zakat. Enggak. Kamu punya rumah berapa? Saya punya rumah 5, Masya Allah, gedong-gedong lagi. Di Pondok Indah 1, di Pondok Rangon 1, Pondok Ungu 1, Pondok Kecil 1. Wajib keluar zakat nggak Pak? Rumah nggak ada zakatnya, kecuali kalau dijadikan niaga. Saya banyak punya kuda Ustadz. Itu kuda saya Masya Allah kuda juara semua. Yang satu nilainya 2 miliar. Yang satu nilainya 1 miliar. Kuda ada zakatnya nggak Pak? Nggak ada. Saya punya tanah Ustadz. Wah ratusan hektar Ustadz. Tanah ada zakatnya nggak Pak? Nggak ada. Kecuali kalau ditanamin dari pertanian, di situ zakat pertanian. Tapi kalau nggak ditanemin, nggak ada zakatnya. Mudah nggak dalam Islam? Mudah. Emas itu berapa persen dikeluarin? 2,5%. Tapi itu juga kalau sudah sampai kepada nisab. Nisabnya emas berapa? Berapa ya bro ya? Gitu. Nggak pernah zakat ya? Susah ini kalau awam nih. Berapa bro Dedi? Nisabnya berapa? Berapa? 85. Iya. 85 gram. 85 gram. 85 gram, pintar. Alhamdulillah. Saya kemarin pernah soalnya. Pak makasih loh Pak. Makasih loh. Emas 85 gram. Itu pun juga kata para ulama ditunggu sampai setahun. Kalau sampai setahun ternyata berkurang 85 gram nggak ada zakatnya. Mudah nggak? Mudah. Setelah itu diminta berapa persen tadi? 2,5%. Gak ada Pak hitungan zakat yang dikeluarkan 25% Pak. Gak ada di dunia ini. Itu menunjukkan Islam mudah tidak Pak?
Terus orang yang ngeluarin zakat, hartanya ditambah nggak sama Allah, Pak? Diganti oleh Allah. Kata Rasulullah apa? Mana qasat sadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi apa? Harta. Alhamdulillah. Makanya nggak ada, Pak, orang yang sejarahnya gara-gara zakat jadi bangkrut. Ada nggak? Saya gara-gara zakat jadi miskin. Nggak ada, Pak. Saya gara-gara sedekah jadi miskin. Nggak ada, Pak. Justru orang yang selalu sedekah, infak, sedekah, itu diberkahi hartanya. Masya Allah. Nah itu zakat. Yang keempat, mungkin cuma 4 aja kak ya. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jaga tuh kemaluan tuh Pak. Jangan diletakkan pada yang haram. Cuma yang susah yang jomblo tuh. Jomblo terkadang diletakkannya macam-macam. Ya. Hati-hati, onani haram loh. Masturbasi haram. Karena Allah mengatakan apa? Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain yang Allah halalkan, istri, maka mereka telah melampaui batas. Jumhur ulama berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan onani haram. Hati-hati onani. Ya. Aduh Ustadz udah gak kuat kawin. Kawin, nggak punya duit, Ustadz puasa. Kata Rasulullah apa? Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu hendaklah menikah. Dan siapa karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa. Sebagian ulama mengatakan pemuda yang tidak mampu menikah dan khawatir jatuh ke zina wajib puasa. Bukan sunnah lagi, wajib puasa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan fa'alaihi. Dalam bahasa Arab kata ala itu sering menunjukkan kepada wajib. Fa'alaihi bis-shaum kata Rasulullah. Nah, alhamdulillah buat yang menikah. Yang menikah alhamdulillah bisa menjaga kemaluannya. Tapi terkadang Ustadz banyak kok yang mudah menikah jajan di luar. Ini musibah, Pak. Mendingan jajan apa kawin lagi? Hah? Kalau yang di depan sih semangat banget, yang di belakang nggak tahu tuh. Mendingan jajan apa kawin lagi Pak? Kawin lagi. Allah halalkan kok laki-laki menikah sampai 2, 3, 4. Tapi nggak boleh 5, 4. Ya. Daripada istri misalnya Ustadz saya sama istri ini nggak cukup Ustadz. Istri saya ini frigid. Misalnya gitu ya. Saya nggak puas. Dan nikah lagi, cari lagi. Ya, Allah mengatakan apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, silakan nikahi dari para wanita 2, 3 dan 4. Tapi ingat harus adil. Tapi kalau kalian tidak bisa adil, cukup 1 saja kata Allah. Fawahidatan. Cukup 1 saja. Nah, Bapak, Ibu, menjaga kemaluan sangat penting sekali. Di zaman sekarang banyak yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Gara-gara apa Pak? Ikhtilat Pak, laki-laki perempuan tuh di tempat kerja yang namanya ikhtilat itu Masya Allah. Akhirnya pada apa itu? Selingkuh Pak. Perselingkuhan di kantor-kantor banyak tuh Pak. Gimana nggak selingkuh? Di depannya cewek cantik. Satu meja lagi Allah. Ya. Anak-anak SMA banyak yang pacaran, akhirnya apa? Zina. Anak-anak mahasiswa, mahasiswi banyak yang pacaran, kemudian apa? Zina. Ya tidak Pak? Banyak gak Pak? Banyak. Sangat banyak Pak.
Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengharamkan pacaran. Pacaran haram dalam Islam. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kecuali yang ketiganya setan. Terus gimana dong Ustadz biar enggak jatuh kepada itu? Jaga mata. Karena mata itu jendelanya jantung. Ya. Dari mana datangnya lintah? Dari mana datangnya lintah, Pak? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Gara-gara mata dipikirin, idih itu perempuan cantik banget. Masya Allah. Dipikir berubah jadi niat. Deketin. Habis lihat apa? Dekat. Habis dekatin apa? Pikat. Habis pikat apa? Sikat. Musibah. Ya, inilah Pak. Zaman sekarang ini menjaga kemaluan ternyata tidak mudah, Pak. Kenapa? Karena fitnah wanita melanda. Makhluk halus bergantayangan di mana-mana. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, jangan tanya. Di zaman dahulu banyak wanita-wanita tuh pemalu, Pak, malu untuk keluar kelihatan rambutnya malu. Di zaman sekarang sekwilda sekitar wilayah dada, ya. Yang namanya paha cewek sekarang tuh lebih murah dari paha ayam, Pak. Kita kalau pengen ngelihat paha ayam yang mulus gitu, harus beli dulu, cabutin dulu satu-satu. Tapi zaman sekarang lihat perempuan pahanya di mana-mana, gratis sudah. Ya Allah, sampai-sampai ada ikhwan bilang ke saya, Ustadz, saya kemarin pergi ke plaza sana, saya diliatin paha, Ustadz. Hah? Diliatin paha? Maksudnya apaan tuh? Ya Allah, pusing Pak, pusing. Ya. Antum pergi ke plaza, sampai pulang ke rumah hafalannya rontok semua Pak. Rontok. Ya. Masya Allah. Maka dari itulah kita berusaha untuk menjaga kemaluan dengan menjaga mata. Jangan sampai mata kita jelalatan ke sana kemari. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ya wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin hendaklah mereka menundukkan apa? Pandangan-pandangan mereka. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat nih di malam ini dan bisa kita amalkan. Yang terpenting bisa kita amalkan. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi yang terakhir statement dari Ustadz majel banget nih. Terutama buat yang jomblo-jomblo nih. Ini yang jomblo-jomblo. Ademnya kesini juga akhirnya. Jomblo Ustadz. Mau cariin Ustadz? Belum nikah? Saya masih. Oh udah. Belum 2. Oh belum? Belum 2. Oh belum 2. Bro emang kadang hidup tuh emang gitu ya. Nggak apa-apa. Itulah keberuntungan. Tapi majel banget ya buat kita yang jomblo-jomblo. Semoga kita bisa segera menikah termasuk kita ya. Termasuk kita. Ya. Jomblo bisa aja ketemu sama siapa? Apa? Oh yang di belakang mendengar kok istilah ya. Oke untuk sesi tanya jawab kita langsung saja karena waktu kita mepet ya. Mepet sekali. Untuk yang pertama gua dulu ya bro ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah bermain game itu termasuk membuang waktu, menyanyiakan waktu. Karena saat ini sangatlah populer dengan game COC. Bahkan sampai fokus dan kusyuk. Kusyuknya ngegame ini Ustadz. Tuh, Ustadz apakah bermain game itu termasuk menyanyiakan waktu, mengiasikan waktu. Karena saat ini sangatlah populer dengan game COC. Bahkan sampai fokus dan kusyuk. Apaan sih game COC? COC apa? COC. Kayak gimana tuh? Kita ketahuan tua banget ya di sini ya. Iya tahu anak kecil. Game COC kayak gimana? Kayak gimana? Perang-perangan gitu ya benteng ya? Oh tahu ya benteng-benteng. Apa?
ngebuat benteng, kita buat pasukan sendiri Ustadz. Oh, Habis gitu. itu kita menyerang siapa, kita buat bangunan benteng gitu-gitu ya. Oh gitu. Taunya Mario Bros sih. Kalau game-game yang sifatnya melatih otak ya, kecerdasan, IQ, ya, leadership, kepemimpinan, silahkan asal tidak melalaikan perintah-perintah Allah. Kadang saking asyiknya azan terdengar dicuekin. Ini yang nggak benar. Tetap segala sesuatu ada waktunya masing-masing. Makanya orang tua yang bijak itu memberikan permainan kepada anak-anak itu yang sifatnya manfaat, pendidikan. Bukan hanya sebatas permainan yang gak ada manfaatnya. Maka berikan kepada anak-anak itu permainan-permainan yang melatih otak misalnya. Yang sifatnya manfaat untuk ya anak kita insya Allah. Iya. Adapun kemudian waktu kita habis buat COC itu ya. Ini membahayakan. Harus ada waktu ya. Waktu belajar, waktu ibadah, waktu untuk membaca Quran, waktu untuk ngapalin. Jangan sampai habis waktu kita cuma buat COC itu. Ya nak ya, siapa namanya? Siapa namanya? Arul. Arul. Oh, hah? Iya, ya. Jadi kamu jangan sibuk sama COC ya. Oke itu ya jawabannya dan ini ada pertanyaan Ustadz. Ini kebetulan ada warga Filipina yang tinggal di Indonesia bertanya kepada saya namanya James. Where is James? From Philippines. Oke, ini dia orangnya. Ini pertanyaannya tuh adalah menurut Ustadz setuju atau enggak? Orang-orang yang percaya terhadap beberapa prediksi seperti zodiak kayak gitu-gitu Ustadz. Jika itu benar, jika itu terjadi itu datang dari Allah. Tetapi jika itu tidak terjadi itu bukan dari Allah. Silakan Ustadz. Pertama, bahwa mendatangi zodiak atau peramal itu dosa besar. Kata Rasulullah SAW apa? Man ata arrafan. Siapa yang mendatangi tukang ramal. Mendatangi apa? Tukang ramal. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Tidak akan diterima salatnya 40 hari. Tukang ramal. Berarti kita membaca zodiak itu untuk meramal. Iya enggak? Berarti membukanya, mendatanginya saja sudah haram. Sebab itu akan menjatuhkan kita kepada keyakinan seakan-akan bintang ini tahu yang gaib. Padahal tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkadang para peramal atau para dukun tuh sekali-kali benar. Ya enggak? Benar. Dengerin hadisnya. Ya, dengerin hadisnya. Bahwa para setan kata Rasulullah, para jin-jin yang besar itu, mereka berusaha untuk mencuri kabar dari langit. Mereka naik ke atas punggung teman-temannya, lalu mereka mendengarkannya. Lalu Allah kirimkan apa? Bintang dilemparkan. Ada yang kena. Dan ada juga yang berhasil mendengar kabar dari langit. Lalu ia memberitahu ke jin yang di bawahnya. Di bawahnya memberitahu lagi sampai ke telinga dukun. Lalu dukun itu membubuhkan dengan 100 kedustaan kata Rasulullah SAW. Berarti dukun terkadang benar nggak? Terkadang benar. Tapi benarnya itu dibubuhi dengan apa? 100 kedustaan. Dan itu pun hati-hati. Itu bisa merusak akidah dan keyakinan kita. Oh, saya kemarin datang ke dukun buktinya benar kok. Nah kan buktinya benar. Akhirnya besok-besok datang terus ke dukun. Padahal kata Rasulullah apa? Man ata kahinan fasaddaqau bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan si dukun.
faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak boleh mendatangi para peramal, dikiaskan kepadanya membuka bintang-bintang atau zodiak-zodiak dan yang lainnya. Makanya kata para ulama, siapa yang punya keyakinan bahwa bintang tertentu mempengaruhi kejadian yang ada di bumi, ini orang telah berbuat syirik besar, bukan syirik kecil. Berat itu Pak. Iya. Berat. Wallahu a'lam. Faham James? Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia? Makanya saya tadi bingung mau translate juga kepanjangan. Pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. You can speak in Indonesia? Okay. I can speak in English. Gak bisa juga. Oke, nanti bakal dijelasin sama yang paham bahasa Inggris ya. Untuk jawaban dari Ustadz Badrus Salam. Untuk nextnya pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya nih, saya punya teman seorang penghafal Quran, Hafiz nih. Tapi sayangnya dia pacaran. Dia sudah kebelet nikah, tapi dalam kuliah kami tidak diperbolehkan menikah selama masa kuliah. Tolong berikan dia teguran Ustadz agar dia bisa berhenti pacaran. Dia ingin teguran langsung dari antum katanya, langsung dari Ustadz tegurannya pengennya. Dia mahasiswa. Masih mahasiswa, masih kuliah. Dalam kuliah tidak diperbolehkan menikah. Dia kebelet nikah. Akhirnya pacaran. Fadhil Ustadz. Tahu nggak Pak, pacaran itu banyak sekali bahayanya. Apa sih bahaya pacaran? Dengerin nih, bahaya pacaran. Yang pertama, melanggar perintah Allah dan Rasul. Allah menyuruh laki-laki perempuan suruh menundukkan pandangan. Kalau pacaran emang menundukkan pandangan. Kalau pacaran lihat-lihatan tahu. Ya. Yang kedua, bahayanya apa? Orang pacaran pasti akan dua-duaan. Sementara kata Rasulullah, tidaklah wanita dan laki-laki yang bukan mahramnya berdua-duaan kecuali yang ketiga, syaitan. Temennya setan tuh pacaran tuh. Yang ketiga, kata Rasulullah apa? Dia pasti megang pacarnya tuh. Padahal kata Rasulullah SAW apa? Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Bahaya tidak? Bahaya lagi. Yang keempat apa? Dia sudah mendekati zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati apa? Zina. Sementara dia sudah mendekati zina. Gimana dong Ustadz, saya cinta banget sama dia Ustadz. Tahan. Sabar. Antum sih, kenapa sih kamu bisa jatuh cinta sama dia? Habis saya ngeliatin dia terus, tuh kan? Dari mata. Makanya pandangan tuh harus ditutup terus. Ya. Terus gimana dong caranya saya lari dari dia Ustadz? Saya nggak bisa lari karena sekelas sama dia. Ini yang susah Pak. Wallahi susah. Orang kalau sudah kecantol perempuan, susah. Permuda yang hatinya dipenuhi cinta cewek, maaf perempuan ya. Dia tidak akan bisa berzikir kepada Allah. Dia tidak bisa berzikir kepada yang zikirnya zikir apa? Perempuannya. Makan ingat dia, minum ingat dia, juga ingat dia. Padahal kan kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi gimana? Tahan, sabar dan tegas kepada perempuan itu. Cewek, sebetulnya saya itu memang cinta sama lo. Tapi Allah dan Rasulnya lebih saya cintai. Saya takut sama Allah. Udahlah, kita pending aja nanti setelah kuliah kita nikah gimana? Iya. Udah kamu, saya udah nggak usah lah banyak
sering berhubungan itu bahaya. Ya. Terkadang setan datang, kan buat dakwah bagus, nggak apa-apa. SMS-an, ya ngomongnya dakwah, sih mau jadi dai nih, ya dai si dai Pak. Tapi gelarnya LC Pak, atau LC, langsung copas. Bapak, ini bahaya ya. Yang namanya pacaran tuh bahaya ya akhi, bahaya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, sabarkan dirimu untuk berpegang kepada agama Allah. Insya Allah dengan kesabaran dan sungguh-sungguh, yakinlah Allah berikan kepada kamu yang terbaik. Terkadang setan datang kepada kamu, nanti kalau tuh cewek nggak dideketin sama cowok lain. Hilang ntar. Iya. Dideketin sama cowok lain ntar hilang, diambil gitu Itu Ustaz. dia, diambil sama cowok lain. Bilang ke hati, biarin. Berarti itu cewek nggak bagus. Gue maunya cewek yang benar-benar iman kepada Allah. Ya kan? Kalau Allah takdirkan tuh cewek jodoh saya, nggak bakalan kemana-mana. Nggak bakalan kemana-mana Mbak. Takdir tuh nggak bakalan kemana-mana. Yakin aja udah. Kalau Allah takdirkan dia bukan jodoh saya, pacaran 17 tahun pun nggak bakalan jadi jodoh Pak. Udah dosanya iya, nggak jodoh lagi. Musibah. Bilang ada ke dia, Neng, yang namanya takdir tuh nggak kemana-mana Neng, insya Allah. Kalau Allah takdirkan kita jodoh, insya Allah kita menikah Neng, insya Allah. Cuma kitanya harus keras dan kuat Pak. Saya dulu waktu SMA itu judes sama cewek Pak, betul. Prinsip saya dulu waktu SMA, daripada hati saya terfitnah oleh wanita, lebih baik saya disebut judes. Judes saya Pak. Saya pernah duduk, tahu-tahu ada perempuan duduk di samping saya. Saya giniin, pergi kamu. Ngapain kamu sini? Cuek aja. Kata, akhirnya saya di SMA itu terkenal, si Badru judes. Kata saya, biarin aja judes. Daripada hati saya terfitnah. Iya. Tapi terfitnah juga sih. Tapi hampir mirip loh Ustaz sama saya. Tadi Ustaz pergi kamu, kalau saya sini kamu gitu Ustaz ya. Bedanya gitu. Jadi nggak boleh ya Ustaz ya. Lebih baik menahan diri. Tadi ketawanya kencang sendiri dari sini, kayaknya dari sini pertanyaannya Ustaz. Tuh yang paling mudah tuh kayaknya tuh ya. Dari sini pertanyaannya bukan? Oh bukan, ketawanya kencang sendiri soalnya tadi. Ini melanjutkan dari yang tadi Ustaz, ini masih ada hubungannya. Bagaimana mendapat keberuntungan dalam masalah jodoh? Saya sudah ikhtiar, tahajud, sedekah, doa sudah. Semuanya sudah saya lakukan. Tapi jodoh tak kunjung datang. Ini namanya Jones. Yang ketawa ini ngerasain. Nah, jomblo ngenes ya Jones. Monggo Ustaz. Ini kayaknya pertanyaan cewek ini, bukan cowok. Kayaknya sih cewek ya Ustaz ya. Kayaknya gitu. Kalau cowok mah orang gampang. Iya, gampang, bener. Susah, Tat. Hah? Susah. Buktinya kamu ya, nggak kawin-kawin. Ya saya jujur aja saya mah daripada diumpet-umpetin tuh. Muka-mukanya diumpetin pada. Ya. Iya soalnya ente seleranya terlalu tinggi. Waduh. Bukan seleranya tinggi. Tinggi, Ustaz. putih, cantik, ya kan? Kagak. Saya menerima aja siapa aja lah. Ya. Yang penting baik, solehah, itu yang penting kan? Apa? Gampang itu? Iya. Oh, iya. Jadi gini, udah cari jodoh kok nggak datang-datang. Masalahnya udah nyari belum? Kalau cuma doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi nggak nyari, ya sama aja bohong. Sama kayak kita, ya Allah saya lapar, ya Allah kasih saya makan, tapi nggak mau nyari makan, sama aja bohong. Datang nih, misalnya ada kenalan ustadz atau ikhwan, temen, akhi, kamu punya kenalan akhwat nggak? Saya mau nikah nih, ya, tolong dong cariin. Oke, kamu seleranya kayak gimana? Cantik, tinggi, putih, ngaca. Wajahku
kurang dari 5 maunya yang 10. Ya emang selera beda-beda sih, ya. Tapi jangan terlalu. Saya terkadang ngelihat ikhwan maaf ya, ikhwan udah ngaji. Nador akhwat sampai 20 kali Pak. Gak jadi Pak. Bener. Akhirnya setelah 20 kali nador sana sini gak ada yang cocok menurut dia. Puyeng dia. Akhirnya udahlah yang penting akhwat. Terpaksa. Jangan begitu akhi. Iya. Maka kalau yang ikhwan, sebetulnya ikhwan gampang sih ya. Asal dia punya relasi teman cari dulu lah. Ustadz punya murid akhwat enggak Ustadz? Saya pengen nih cari wanita solehat, Masya Allah. Ada, tapi maaf ya belum tentu mau sama kamu. Ya, ya. Akhwat demikian pula. Coba cari, ya. Telepon ada siapa misalnya yang bisa bantu, misalnya, ya. Gak masalah kalau antum ada yang memposisikan diri tukang cari jodoh, bagus. Ada seorang ikhwan nanya ke saya, Ustadz, saya selama ini kok seneng banget saat cari-cariin jodoh orang. Masa? Iya. Dan banyak ikhwan yang udah nikah lewat saya. Alhamdulillah. Pahala loh. Karena ini termasuk ta'awun alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam apa? Perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Maka antum bantu temannya yang belum nikah, yang jomblo. Bantu untuk cari akhwat. Ya. Tapi terkadang ikhwannya kurang ajar Pak. Kayak dulu saya tuh. Ya. Tolong dong cariin akhwat. Tenang, ada yang cantik katanya. Ya udah, pas mau nador, rupanya dia duluan nador, kurang ajar. Ane belum nador dia bilang, Dru, ente nggak bakalan cocok sama dia, bener. Masa? Iya, udah nggak usah deh. Katanya. Rupanya dia yang ngambil, kurang ajar. Itu dulu pernah tuh. Setelah itu aneh kapok deh nggak mau lagi dia kurang ajar katanya. Iya. Nah itu diantaranya itu usaha, ya usaha dulu untuk berusaha mencari. Insya Allah yang namanya jodoh nggak bakalan kemana-mana. Yang penting kita berusaha bersungguh-sungguh. Insya Allah dapat. Allahu a'lam. Masya Allah ya. Ini kayaknya pertanyaannya seru ya kalau kayak gini. Gimana kalau minggu depan kita bikin jomblo sampai sah, Jos temanya ya. Ini seru juga, boleh ya. Oke, next pertanyaan. Bro ready, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya merasa 1 tahun terakhir ini ada yang berubah di dalam diri saya. Saya jadi pemarah di rumah sama suami dan juga sama pembantu. Dulu saya senang bermain sama anak-anak. Tetapi sekarang saya berubah menjadi benci dan tidak ingin di dekat mereka. Pertanyaan saya adalah, apakah di dalam diri saya sudah dikuasai oleh jin, setan mungkin ya? Masya Allah. Karena saya jadi jarang sholat. Bolehkah saya minta untuk diruqyah dan bagaimana hukumnya? Silakan Ustadz. Terima kasih. Dulu saya kayaknya nggak pemarah, sekarang kok jadi temperamenan, suka marah-marah sama suami. Kenapa itu? Banyak faktor. Faktor pertama, mungkin dia main HP terus, sibuk sama Facebook, sibuk sama WhatsApp, sibuk sama medsos Dumai, atau Dumai. Dunia maya. Betul Pak, secara penelitian orang yang sibuk dengan seperti itu tingkat kemarahan akan lebih tinggi. Lagi asyik, anak ganggu, marah sama anak. Iya enggak? Ya. Lagi asyik BBM nih. Anak minta makan. Nih. Cek lagi. Gitu jadinya itu. Akan merubah akhlak.
Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, apalagi? Maksiat. Maksiat itu kata Ibnu Qayyim membuat jantung panas. Ketika jantung panas akan menyebabkan mudah meledak, mudah marah. Makanya pelaku maksiat lebih mudah marah dibandingkan pelaku taat. Maksiat hati-hati ya. Yang ketiga dari faktor makanan. Makanannya kambing mulu tiap hari. Bisa mempengaruhi, bisa. Atau yang keempat karena kurang istirahat. Kerjanya sampai malam. Banyak gak perempuan zaman sekarang kerja sampai malam, Pak? Kurang istirahat. Akhirnya apa? Jantungnya panas, cepat marah. Ini banyak faktor dari gaya hidup, dari gaya makan. Harus dilihat dulu kenapa ini jadi begitu. Kalau ternyata di situ ada sebab-sebabnya, tinggalin tuh sebab-sebabnya. Kembali kepada kehidupan yang normal. Tidurnya yang normal, istirahat yang cukup, makannya diperbaikin. Ya. Kalau ternyata dipikir-pikir saya semuanya normal Ustadz. Saya juga gak pernah main BBM-an, gak pernah WhatsAppan, tiba-tiba aja begini kok kenapa ya? Saya merasa ya mungkin itu faktor yang terakhir. Mungkin ada jin di tubuhnya. Kalau saya minta ruqyah gimana? Bagusnya sih jangan minta ruqyah. Ruqyah diri sendiri. Kenapa? Karena meminta ruqyah itu menyebabkan apa? Kan Rasulullah mengabarkan dalam umat Islam itu ada yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Sifatnya siapa? Yang pertama yang tidak minta diruqyah. Yang tidak minta diruqyah. Jadi kalau bisa ruqyah diri sendiri, baca Al-Baqarah. Saya udah baca Al-Baqarah Ustaz sampai akhir. Kok gak kenapa-napa ya? Nah itu berarti bukan dari jin. Tapi dari faktor lain. Dari gaya hidup yang semrawut. Gaya makan yang semrawut. Ya, Allahu a'lam. Ada hubungannya dengan tadi Ustadz beberapa faktor, salah satunya mungkin kecapean kerja. Ini ada pertanyaan juga Ustadz, bagaimana pandangan atau ajaran Islam tentang istri yang bekerja membantu suami mencari rezeki? Iya. Bagaimana hukumnya jika suami memberikan izin atau menyuruh bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan? Dengerin cewek, perempuan. Perempuan itu sebetulnya makhluk yang sangat mulia sekali. Barang antik cewek itu. Kira-kira kalau antum punya barang antik disimpannya di mana? Di luar apa di dalam? Hah? Di dalam dong. Perempuan tuh barang antik. Kulitnya yang halus, tubuhnya yang sangat indah. Ya. Makanya perempuan tuh cocoknya di dalam. Jangan dikasih keluar. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Wa qarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Untuk apa? Menghormati para wanita. Supaya wanita diamlah kau. Di rumah-rumah kalian. Bagaikan ratu-ratu yang dihormati. Bagaikan putri-putri yang jelita. Ya, itu pada asalnya wanita hendaknya di rumah. Makanya dalam Islam yang wajib menafkahi wanita siapa? Laki-laki. Sebelum menikah yang wajib menafkahi dia siapa? Bapaknya. Kalau bapaknya enggak ada siapa? Kakak laki-lakinya. Kalau dia punya suami, suaminya. Perempuan tinggal duduk cantik di rumah. Sebagai penghormatan Allah terhadap para wanita. Dimuliakan mereka dari sentuhan para laki-laki. Makanya perempuan jangan mau diserupakan dengan bunga di taman. Kalau ada laki-laki bilang ke kamu, kamu bagaikan bunga, itu penghinaan tuh. Yang namanya bunga kan tidak menolak kumbang yang datang. Yang namanya bunga kan bisa dipandang oleh setiap orang, ya enggak? Iya. Bunga semua orang bisa lihat, semua kumbang bisa datang. Tapi kamu itu seorang wanita jadilah seperti mutiara dalam kerang di dasar lautan. Walaupun di dasar lautan mahal. Masya Allah.
Seperti itulah para wanita. Jadi nggak boleh kerja Ustadz. Tada dulu. Dalam Islam, wanita itu pada asalnya di rumah aja. Kalaupun mau kerja, kata para ulama, boleh. Tapi dengan syarat. Syarat yang pertama memang suami sudah tak mampu untuk menafkahi. Atau memang yang kurang dalam kemampuan. Syarat yang kedua, tempat kerjanya itu jangan apa? Mengundang fitnah. Seperti campur baur dengan laki-laki. Sehingga akhirnya akan menimbulkan dia akan selingkuh dan yang lainnya. Karena mau tidak mau di luar mungkin banyak yang lebih ganteng dari suaminya loh. Iya, di kantornya ngelihat cewek, cowok, idih ganteng banget. Pas ngelihat suaminya, bisa jadi. Ya. Di luar sana banyak musang berbulu domba. Laki-laki pula-pula baik banget. Akhirnya si perempuan mikir, kok suami saya nggak sebaik dia ya? Dia baik banget sama saya, padahal musang berbulu domba. Ya, makanya perempuan itu disuruh banyak tinggal di rumah. Karena itu lebih menjaga apa? Hati. Menjaga apa? Tubuhnya. Menjaga apa? Ketakwaannya. Makanya perempuan kalau ada di rumah lebih terjaga ketakwaannya dibandingkan ketika berada di luar. Jadi lihat ya, boleh bekerja tapi kalau memenuhi apa? Syarat. Ya. Kalau mau kerja ya di rumah kan masih banyak pekerjaan kok. Berapa banyak perempuan cuma di rumah tapi bisa menghasilkan puluhan juta. Kerjaannya di mana? Di rumah padahal. Cuma di rumah, ngapain? Ngejahit. Ya. Atau di internet dia jual-jualin. Ya. Kirimin ke orang, ada orang yang dia suruh, Masya Allah, ternyata Pak, perempuan ini gak pernah keluar rumah Pak, tapi omzetnya 30 juta per bulan. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ternyata Ustadz Badrussalam ini romantis juga ya. Mutiara ya Ustadz ya. Mutiara. Jadi sekarang kalau ngasih ceweknya jangan bunga, ngasih mutiara. Ya Ustadz ya. Lebih mahal juga. Kalau itu beda lagi. Beda lagi Ustadz. Iya. Perempuan kalau dikasih mutiara harganya 20 juta pasti seneng Pak. Daripada bunga yang cuma dipetik begitu sebentar lagi mak layu. Benar Ya Ustadz ya. Betul. Next lagi nih. Next pertanyaan Bro ready? Pertanyaan selanjutnya. Ini saya juga agak bingung sih sebetulnya. Tapi kita bacain aja ya. Ustadz, jika sholat lupa baca Al-Fatihah dalam satu rakaat, apakah harus diulang sholatnya? Sholat lupa baca Al-Fatihah. Apakah harus diulang? Saya aja bingung makanya ini. Kok bisa ya? Makanya. Cuma pertanyaannya begini, jadi mungkin habis dari sujud, tiba langsung gini, langsung ke surat. Pernah, gitu kan? Pernah. Ada yang nanya, berarti pernah ini. Atau mungkin yang perlu dirukyah malah ini ya Ustadz ya, bukan yang tadi ya. Yang perlu dirukyah. Saya jadi ingat kisah Umar bin Khattab yang dikisahkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Pak. Umar bin Khattab pernah jadi imam gara-gara beliau lagi mikirin bagaimana mengatur pasukan, lupa baca surat Al-Fatihah. Lupa. Berarti kejadiannya sama nih. Kalau yang ini nggak tahu mikirin apa. Al-Fatihah rukun. Al-Fatihah itu apa? Rukun. Kata para ulama, rakaat yang tertinggal rukunnya berarti tidak sah rakaat itu. Berarti kalau kita sholat 4 rakaat, 1 rakaat tertinggal Al-Fatihah, berarti yang 1 rakaat yang tertinggal Al-Fatihahnya tidak dianggap. Tambah lagi 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Begitu caranya. Paham nggak? Paham insyaallah? Alhamdulillah. Nah ini masalah sholat lagi Ustadz menyambung. Ustadz kalau menggeserkan makmum yang sedang sholat boleh tidak? Digeserin kemana? Nggak tahu nih menggeserkan makmum mungkin lagi di depan dia digeser ke belakang mungkin kali ya. Ke belakang.
Ya berduaan sholatnya. Jadi masbuk gitu. Ustaz. Saya kalau geser ke kanan atau ke kiri nggak masalah sih. Buat biar cukup-cukupin gitu. Ya. Misalnya nih safnya masih renggang nih. Digeser dong, geser. Masuk deh. Biar nggak renggang. Bagus. Karena Rasulullah mengatakan suddul khalal. Isi yang kosong. Ini diperintahkan oleh Nabi. Tapi kalau ditarik ke belakang. Wah. Yang pertama kita sudah menzalimi dia. Menzalimi gimana? Seharusnya yang namanya saf semakin depan semakin besar pahalanya. Gara-gara kita tarik pahalanya berkurang. Yang kedua sholatnya terganggu. Yang ketiga harusnya kita menutup saf ini malah dilubangin. Kan ada hadisnya Ustadz. Apa hadisnya? Riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah kalau kita sholat di belakang sendirian, tarik orang di depan ke belakang. Hadisnya lemah, Pak. Kata Imam Ad-Daraqutni itu hadisnya mungkar. Ya, tidak bisa diamalin, nggak boleh. Jadi gimana dong? Saya udah berusaha merapat-rapatkan, saf nggak bisa masuk juga. Saf udah rapat, udah nggak bisa masuk, gimana? Sementara ada hadis tidak sah sholat orang yang sendirian berdiri di belakang saf tuh gimana tuh Ustaz? Kata para ulama itu mah darurat. Itu namanya apa? Darurat. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan darurat itu membolehkan perkara yang terlarang. Ya udah sendiri aja. Darurat gimana lagi? Paham? Ini saya pernah nih Ustadz nih. Ini kalau ini masalah masbuk nih Ustadz ya. Masalah masbuk, jadi jamaah sudah selesai, habis itu waktu itu sholat subuh tuh. Jadi ada yang jamaah sendiri di belakang udah selesai, saya tarik, semoga nggak di sini orangnya ya. Kalau di sini saya takut juga ntar saya diserang nih. Jadi saya pegang untuk mundur ke belakang karena dia berdampingan gini Ustadz kan. Saya sentuh untuk ke belakang, jadi sudah masbuk. Dia malah saya sentuh sekali gini tidak mundur, 2 kali nggak mundur, 3 kali dia marah Ustadz. Dia marah serius. Saya dimarah-marahin, nah itu gimana Ustadz? Baiknya seperti Marahnya apa? Gimana? Iya saya dimarah-marahin. Karena saya sentuh sekali dia nggak mundur. 2 kali nggak mundur. 3 kali dia marah-marah sambil begini. Sambil tangannya giniin saya gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Ini ceritanya masbuk ya? Ya. Masbuk. Masbuk. Pas sholat ada orang juga lagi sholat gitu ya. Terus kita pengen bermakmum sama dia. Iya betul. Nah, ini sebetulnya terjadi perselisihan para ulama. Boleh tidak membuat jamaah kedua setelah jamaah pertama. Mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana beliau nyatakan juga dalam kitab mengatakan makruh hukumnya membuat jamaah yang kedua. Imam Syafi'i tegas mengatakan hukumnya apa? Makruh. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Yang pertama hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah terlambat karena waktu itu beliau sedang mendamaikan 2 kabilah yang tawuran. Didamaikan oleh Rasul, setelah selesai pulanglah ke kota Madinah. Sampai ke masjid orang-orang sudah bubar sholat. Sampai ke masjid. Maka beliau langsung pulang ke rumahnya dan tidak membuat sholat berjamaah yang kedua di masjid. Ibnu Mas'ud pun mengamalkan demikian. Sehingga Imam Syafi'i berdalilkan dengan hadis Ibnu Mas'ud tadi yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Mustadraknya. Ini menunjukkan makruh hukumnya. Hukumnya apa? Makruh. Sementara jumhur ini pendapat mayoritas ulama. Imam Maliki, Hanafi, Hambali. Berpendapat boleh membuat jamaah yang kedua. Dalilnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah setelah selesai sholat ya,
Ada orang baru datang, belum sholat berjamaah. Lalu Rasulullah bersabda kepada hadirin yang sudah sholat, siapa yang mau sedekah buat orang ini? Akhirnya sebagian sahabat jadi makmum dia bersedekah buat orang ini. Ini bikin jamaah kedua. Dalilnya juga hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah datang ke masjid bersama beberapa orang. Kemudian ternyata di masjid sudah selesai sholat. Maka Anas bin Malik menyuruh seorang qomat kemudian sholat berjamaah. Kata mereka, ini Anas bin Malik sholat berjamaah yang kedua. Terjadi perselisihan antara dua pendapat ulama ini. Antara madhab Imam Syafi'i melawan atau berhadapan dengan tiga madhab. Madhab Hambali, Hanafi, Maliki. Terus yang kuat yang mana nih Ustaz? Kalau aneh, kalau antum nanyanya ke saya akan jawab sesuai yang pendapat saya kuat. Saya lebih memilih pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Pertama, ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan kepada hal itu. Yang kedua, disyariatkannya adzan, awal adzan itu untuk jamaah keberapa, Pak? Disyariatkannya adzan itu untuk jamaah yang pertama, bukan untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengancam ingin membakar orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah yang keberapa? Pertama apa kedua? Pertama. Berarti kalau boleh kedua, boleh ketiga, boleh keempat, boleh kelima. Mungkin Rasul tidak akan membakar. Rasul akan mengatakan kamu ikut jamaah yang ke-10. Iya. Terus bagaimana dengan hadis yang tadi disebutkan oleh jumhur? Rasulullah mengatakan siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Mazhab Imam Syafi'i menjawab, ini kalau seizin imam. Dan imam mengizinkan khusus buat orang yang sudah sholat. Permasalahan kita adalah kalau ada beberapa orang datang belum sholat bikin berjamaah baru. Iya. Bagaimana dengan pendapat Anas bin Malik tadi? Pendapat Anas bin Malik diselisih oleh Ibnu Mas'ud. Sedangkan pendapat yang sahabat apabila berbeda pendapat bukan dalil untuk sahabat yang lain. Ini yang saya kuatkan. Yang saya menurut kuat sih ya, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa jamaah yang kedua itu tidak disyariatkan. Jadi kalau kita datang ke masjid, di situ ada imam rawatib, selesai sholat, ya udah sholat masing-masing aja. Nggak perlu bikin jamaah yang kedua. Tapi ingat, ini ikhtilaf para ulama. Ya, Allahu a'lam. Baik Ustadz, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum Ustadz. Apakah Allah akan tetap menghisab hambanya di hari akhir nanti walaupun hambanya telah bertobat pada setiap kemaksiatan dan juga dosa yang telah dilakukan? Terima kasih. Yang jelas Pak, siapapun hamba yang bertaubat pasti Allah terima taubatnya. Siapapun hamba yang minta ampun kepada Allah pasti diampuni oleh Allah. Pasti. Karena Allah berfirman dalam riwayat Tirmidzi dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak." Hai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Pasti. Nah kalau saya sudah taubat kira-kira masih dihisab enggak tuh dosa-dosanya? Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi itu, apabila Allah menghisab seorang mukmin, wadu'a kanafah, Allah akan letakkan penutup supaya tidak kelihatan orang. Lalu Allah berfirman kepada si mukmin ini, "Ata'rif dzamba kadza?" Kamu ingat dosa yang ini? Kamu ingat dosa yang itu? Kamu ingat dosa ini? Si hamba ini pun mengakui, ya Allah itu memang dosaku. Lalu Allah berfirman,
waktu di dunia aku sudah menutupinya untukmu. Dan di hari ini pun aku sudah mengampuni dosamu. Berarti hanya diingat-ingatkan saja oleh Allah. Itu disebut oleh para ulama dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu Allah mengingatkan dosa dia dan dia mengakuinya. Tapi yang beda itu hisab yang berat, terjadi dialog. Ketika Allah sebutkan dosanya, ngeyel, nggak ngaku. Akhirnya apa? Allah tutup mulutnya, disuruh berbicara apa? Tangannya, kakinya, kulitnya. Maka kalau sudah seperti ini pasti diadab. Kata Rasulullah, man nukishal hisab udzib. Siapa yang dialog dalam hisabnya pasti diadab. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Gak kerasa nih udah lumayan ya beberapa jam ya. Hampir jam 9 dan Ustadz untuk di sesi akhir kesimpulannya dari Ustadz Badrus Salam untuk kajian kita pada malam hari ini beruntuk ke aku. Monggo Ustadz. Kesimpulannya jadi orang yang beruntung itu Pak adalah orang yang memenuhi sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia, orang yang melaksanakan zakat, dan orang yang menjaga apa? Kemaluan. Kemudian orang yang amanah dan menjaga amanahnya. Itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung ya. Di dunia kita dan akhirat kita. Maka dari itu, teruslah mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan terus menuntut ilmu, duduk di majelis ta'lim. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Badrus Salam untuk kajiannya pada malam hari ini. Beruntukkah aku?